Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Tidian dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Dede Galuh dari kelas 11 TKJ 1. Kami dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dari Sekolah SMKN 7 Jakarta. Kami di sini akan melakukan langkah-langkah atau tutorial mengenai materi dari Bridge. Berikut video penjelasannya. Pengertian dari bridge. Bridge adalah fitur dalam jaringan yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih interface agar berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Dengan bridge, semua interface bekerja sama seperti port pada switch, sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa adanya routing. Bridge beroperasi di layar 2 dan menyederhanakan pengaturan jaringan karena cukup menggunakan satu IP untuk seluruh interface yang digabungkan. Bridge berfungsi sebagai penghubung antar interface pada layer 2 untuk meneruskan data berdasarkan MAC address. Dengan fungsinya, bridge membuat beberapa port bekerja seperti satu switch sehingga perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Bridge juga berfungsi memperluas jaringan, mengelompokkan interface, mencegah loop sebagai STP, dan memungkinkan integrasi antar media jaringan yang berbeda. Secara umum, bridge menyederhanakan dan mengoptimalkan manajemen jaringan LAN. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari bridge. Yang pertama, mudah dikonfigurasi. Tidak perlu routing, cukup gabungkan port ke bridge. Yang kedua, semua port berada dalam satu jaringan. IP hanya dipasang di interface bridge, bukan di setiap port. Yang ketiga, memperluas LAN tanpa router. Interface tambahan otomatis menjadi satu jaringan. Yang keempat, mendukung berbagai jenis interface. Ethernet wireless, VLAN, virtual interface dapat digabung menjadi satu. Yang kelima, mengurangi kompleksitas jaringan. Tidak perlu subnetting atau routing antar port. Kekurangan dari bridge yang pertama, satu broadcast domain. Semua port akan menerima broadcast, berpotensi menurunkan performa jika banyak perangkat. Yang kedua, tidak memisahkan jaringan. Tidak ada isolasi antar port, kurang aman jika banyak user. Yang ketiga, ada ketergantungan pada bandwidth perangkat. Semua traffic lewat bridge dapat membebani CPU. Yang keempat, jika satu port bermasalah, dampaknya bisa menyebar. Misalnya, loop network, broadcast from. Akibatnya, seluruh jaringan bisa lag atau tidak dapat di-ping. Yang kelima, tidak cocok untuk jaringan besar, karena jaringan besar butuh routing VLAN dan segmentation untuk performa dan keamanan. Selanjutnya ada tujuan dari bridge. Tujuan bridge adalah menyatukan beberapa interface menjadi satu segmen sehingga semua perangkat berada dalam satu jaringan yang sama dan dapat berkomunikasi tanpa routing. Bridge dibuat untuk mempermudah dan memperluas LAN, menyederhanakan pengaturan IP, dan memberikan fleksibilitas dalam menghubungkan berbagai media jaringan seperti Ethernet dan wireless. Dengan demikian, administrator dapat memperluas atau menyusun ulang jaringan tanpa perlu membuat subnet atau konfigurasi router yang rumit. Jadi itu dia pembahasan materi tentang bridge dari kami. Selanjutnya, mari kita saksikan langkah-langkah atau konfigurasinya. Pertama, kalian buka Winbox. Kemudian, kalian login ke MikroTik kalian. Kemudian klik ke menu sistem. Kemudian klik identity. Lalu ubah identity MikroTik menjadi nama kalian. Kemudian kalian klik menu bridge. Setelah itu klik tanda plus.
Pada name, isikan saja bridge 1. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian klik menu port, lalu klik tanda plus. Interface-nya kalian pilih Ether 2. Bridge-nya kalian pilih bridge 1, lalu apply, terus oke. Kemudian klik tanda plus lagi, isikan Ether 3, klik apply, lalu oke. Setelah itu kalian klik menu IP, lalu pilih address, kemudian klik tambah, lalu masukkan IP sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih interface bridge 1, klik apply, lalu oke. Kemudian tambahkan lagi, masukkan IP untuk Ether 3. Interface pilih bridge 1, klik apply, lalu oke. Kemudian pilih menu IP, lalu pilih DHCP client, klik tanda plus, lalu pilih Ether 1, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat NAT agar perangkat di LAN bisa menggunakan internet. Yang pertama pilih IP, lalu pilih firewall, masuk fitur NAT, pilih plus, lalu ikuti yang ada di layar. Out interface menjadi Ether 1, action, dan pilih masquerade. Apply dan oke. Selanjutnya kita akan tes ping 88 melalui terminal yang ada di Winbox. Masukkan password, bebas passwordnya apa saja. Setelah itu kita ping 8888. Jika tampilan seperti di gambar, maka internet sudah berhasil terhubung. Lalu selanjutnya kita akan mengatur IP statik pada PC. Caranya kalian pergi ke kontrol panel dan ikuti arahan yang ada di layar. Pada tampilan ini kalian masukkan IP PC1 kalian yang sudah kalian config di sebelumnya. Jika sudah memasukkan IP pada PC, ketik command prompt, lalu klik, dan pada command prompt ketik IP config. Ini untuk mengecek apakah IP kita sudah berubah atau belum. Jika IP sudah berubah, maka kalian tes ping IP pada PC tersebut. Jika tampilannya seperti pada layar, maka berhasil. Lalu kalian juga bisa tes ping 888. Jika tampilan sama seperti pada layar, maka kalian sudah berhasil terhubung. Sekarang kita beralih ke PC 2 untuk mengecek konektivitas seperti pada PC 1. Pertama, kita pastikan IP terisi secara statik dengan masuk ke kontrol panel. Ikuti cara yang ada di layar. Pada tampilan ini, kalian masukkan
IP PC2 yang sudah kalian konfigurasi di sebelumnya. Jika sudah kalian masukkan IP secara statik, kalian cari command prompt dan kalian ketik ipconfig untuk melihat apakah IP-nya sudah terganti atau belum. Jika IP sudah terganti, kalian bisa tes konektivitas dengan cara ketik ping masukkan IP PC2. Jika tampilan seperti pada layar, maka kalian sudah berhasil atau terhubung. Lalu kalian juga bisa ping 8888. Jika tampilan kalian seperti pada layar, maka kalian sudah berhasil mengikuti konfigurasi bridge. Sekian pembahasan kita tentang bridge. Semoga kamu jadi lebih paham fungsi dan konfigurasinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.